Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang terus menyertai dan membimbing kita sampai dengan pagi hari ini. Mari saudara-saudara kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sebelum memulai segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Kami mohon kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai kami di dalam segala apapun yang kami kerjakan di hari ini. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami sekalian. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini saudara di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 27, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ia tahu bahwa ia sedang berjalan menuju salib. Sedangkan orang-orang yang mengikutinya mengira bahwa ia berjalan menuju tahta dan kemuliaan sebagai pembebas Israel dari penjajahan Romawi. Karena itulah Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini. Ia mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menjadi muridnya apabila ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 26 dan 27. Siapa saja dapat mendengar dan mengikuti Yesus, tapi dengan hanya mendengar dan mengikuti, kita belum tentu atau belum dianggap menjadi muridnya. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus siap membenci, dalam tanda kutip, membenci keluarga kita, dan kemudian memikul salib. Yang dimaksud membenci tentu bukan membenci secara harafiah, tetapi dikaitkan dengan kasih. Kita tentu mengasihi keluarga kita, tapi kasih kita kepada Tuhan harus melebihi semua itu. Selain itu perlu diperhatikan bahwa salib di sini bukan salib Kristus, namun salib kita sendiri. Soal memikul salib dijelaskan lebih lanjut di dalam ayat 28 sampai ayat 32. Dalam ayat-ayat ini diberikan contoh tentang membangun menara dan raja yang akan maju berperang. Untuk membangun menara tentu orang akan menghitung dulu biayanya. Apakah ada cukup dana untuk menyelesaikannya? Jika tidak, nanti bisa diolok-olok oleh orang lain. Begitu pula dengan sang raja, tentu akan menghitung dulu apakah pasukannya cukup untuk mengalahkan musuh. Jika tidak, lebih baik bila ia mengajukan perdamaian. Dalam kedua kasus tersebut, Tuhan Yesus menekankan pentingnya menghitung ongkos sebelum melakukan sesuatu, termasuk mengikut Dia. Hal ini ditegaskan dalam ayat 33. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi murid Yesus, kita diminta untuk melepaskan diri dari segala milik kita. Maksudnya adalah agar kita menggantungkan diri secara penuh pada Tuhan, bukan pada harta milik kita. Hal ini terkait kembali dengan memikul salib yang disebut di dalam ayat 27 tadi. Dengan memutuskan untuk menjadi murid Kristus, akan ada banyak konsekuensi yang harus kita tanggung dalam hidup ini. Mulai dari dibenci oleh orang lain, meninggalkan hal-hal yang kita senangi, bahkan mungkin kita patah hati dan lain-lain. Hal-hal itulah yang menjadi ongkos kita untuk menjadi murid Kristus. Tuhan kiranya memberkati
dan menolong kehidupan kita semua di hari ini. Amin.